Sahur, kisah sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik para santri dan adik-adik semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus menjalankan ibadah puasa ini, dan tentunya dengan amal-amal soleh yang lainnya. Baik para santri dan adik-adik semua, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali kisahnya dengan tema yang baru. Masya Allah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang Abu Yusuf ya, Masya Allah, yang antum sudah ketahui. Dan insya Allah kita akan bahas ya, Ustadz akan menceritakan kisah yang tentunya tetap menarik dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ya karena memang dari buku ini ya dikisahkan adalah kisah-kisah para pejuang ya, perjuangan para ulama yang sukses ya dalam menuntut ilmu, meskipun mereka ini diuji ya dengan menghadapi berbagai macam ujian ya, baik dari fisiknya ataupun dari keadaan kehidupannya, seperti itu. Baik para santri dan adik-adik semua, ya kita akan lanjutkan kisah berikutnya ya, yaitu adalah tentang budak yang hitam menjadi rujukan umat. Masya Allah, apa? Budak hitam yang menjadi rujukan umat. Baik, kita akan masuk pada kisahnya. Ya, dahulu ya di kota Mekah ada seorang budak kecil, dan Allah ini mengujinya dengan fisik yang mungkin kalau penilaian manusia itu kurang bagus. Memang bagaimana fisiknya, Ustadz? Yang pertama, kulitnya sangat hitam. Ya, kulitnya sangat hitam. Kemudian rambutnya sangat keriting. Selanjutnya hidungnya sangat pesek. Udah hitam banget, udah keriting, pesek. Ditambah lagi apa? Matanya buta sebelah. Berarti hanya satu mata aja nih yang berfungsi. Dan ada lagi kekurangannya, kakinya pincang. Dan lengannya ya mengalami kelumpuhan. Lihat ciri fisiknya, kalau penilaian manusia ini kurang bagus. Nah, bahkan dikatakan ya, orang yang memandangnya itu seakan-akan seperti apa? Burung gagak hitam karena saking hitamnya. Subhanallah. Ya para santri dan adik-adik semua, ya tetap ya ini adalah beliau ini juga tetap ya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini ciptaan Allah, dan tentunya yang namanya ciptaan Allah itu pasti baik, hanya saja manusia yang menilai. Ya kalau misalnya ada orang jelek, nah bisa diejek, tapi giliran ada orang yang tampan justru dijadikan teman. Nah ini kita nggak boleh seperti itu ya. Justru kalau kita sama muslim dan kita mendapati mungkin di antara kaum muslimin, orang-orang terdekat kita mengalami hal serupa, nah kita nggak boleh ya, karena Allah sendiri yang memerintahkan manusia itu kita untuk apa? Untuk saling berkenalan, untuk saling mengenal. Dan apabila kita mengetahui kekurangan ya dari orang tersebut, maka kita harus sabar dan mendoakannya ya agar hidupnya berkah, agar hidupnya bisa bermanfaat kelak. Nah seperti itu ya, karena memang Allah tidak menilai seorang hamba itu dari fisiknya ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak lihat dari apa? Suwarikum, rupa kita, rupa kalian, wa amwalikum, dan harta kalian. Akan tetapi Allah yang melihat ya hati kalian, dan apa? A'malikum, amal kalian. Ya tentunya penilaian Allah seperti itu, dari hati dan amalnya. Tentunya kalau misalnya seseorang dinilai dari fisik, ya tentunya kasihan mungkin orang-orang yang memiliki kekurangan fisik,
tidak masuk surga. Sedangkan yang masuk surga itu ya amalnya dan hatinya bagaimana. Seperti itu ya, kan nggak mungkin. Misal, yang hidungnya mancung, kulitnya putih, masuk surga. Seperti itu tidak? Nah, tentunya tidak. Terus selanjutnya juga misalnya, yang punya uang sekian, yang punya rumah, yang punya mobil. Lalu bagaimana orang yang mungkin hidupnya terbatas, tidak memiliki rumah, tidak memiliki kendaraan, nggak masuk surga seperti itu? Nah, tentunya tidak. Allah nggak menilai dari hal-hal itu, tapi Allah nilai bagaimana hati kita, kemudian bagaimana amalan kita, seperti itu. Ya baik para santri dan adik-adik semua, kita akan lanjut kisahnya. Nah, ternyata budak kecil ini adalah dimiliki oleh seorang wanita yang berada di kota Mekah. Ya, budak kecil ini sangat semangat dalam segala hal. Ya, khususnya dalam hal ibadah dan belajar ya. Dia ini memiliki semangat meskipun memiliki kekurangan fisik, tapi dia memiliki semangat yang sangat luar biasa. Nah, baik, apakah para santri dan adik-adik tahu siapa budak ini? Ya, mungkin kalau yang pernah Ustaz ceritain tahu ya, karena ini beberapa Ustaz pernah sampaikan ya. Baik, nama budaknya adalah Atha bin Abi Rombah. Siapa namanya? Atha bin Abi Rombah. Nah, seiring berjalannya waktu, ya Atha ini menjadi dewasa. Yang menjadi seorang budak yang tangguh, semangat dan pantang menyerah. Itulah sifat yang dimiliki oleh Atha. Ya meskipun Allah mengujinya dengan keterbatasan fisik, ya tetapi justru Allah menggantinya dengan sifat-sifat yang membuat mungkin orang iri. Karena apa? Karena dia memiliki semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Ya, dan Atha ini sangat luar biasa. Ya, meskipun dia menjadi seorang budak, dia masih tetap belajar, tetap ibadah. Jadi Atha ini membagi 3 waktu dalam kehidupannya. Nah, waktu yang pertama Atha gunakan untuk membantu majikannya. Ya, membantu majikannya. Lihat ya, meskipun Atha ini kekurangan fisik, tetap dia harus apa? Memenuhi hak majikannya. Jadi membantu tugas majikannya itu tetap semangat. Kemudian juga Atha ini ya waktu yang keduanya dibagi untuk apa? Untuk belajar, menuntut ilmu. Ya meskipun sesibuk apapun tetap meluangkan waktu untuk belajar. Dan waktu yang ketiga Atha gunakan untuk beribadah, beramal. Ya karena belajar maka diamalkan. Nah, lihat bagaimana Atha ini meskipun Allah uji dengan keterbatasan fisik, namun dia mampu membagi waktunya dengan waktu yang begitu baik, membantu majikannya, kemudian belajar dan beribadah. Nah, demikian pun kita ya, sesibuk apapun maka luangkanlah waktu kita untuk membantu orang tua kita. Kemudian apa? Belajar, dan tentunya yang menjadi kewajiban adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Atha ini belajar kepada sahabat senior ya. Jadi ketika masa-masa menuntut ilmu itu belajarnya kepada para sahabat. Ya siapa saja? Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Ibnu Abbas, dan masih banyak sahabat yang lainnya. Masya Allah. Dan tentunya kita semoga bisa memanfaatkan waktu dengan baik seperti itu. Nah, akhirnya karena majikannya tahu Atha ini memiliki semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu, nah majikannya pun akhirnya apa? Membebaskan Atha ya dari seorang budak. Kenapa? Karena majikannya ingin Atha biar fokus belajar. Karena terlihat ya dari diri Atha ini, dia memiliki semangat belajar yang sangat luar biasa. Akhirnya biar tenang, udah belajar saja fokus. Nah akhirnya ketika Atha mengetahui bahwa Atha ini dibebaskan dari seorang budak, Atha pun senang. Dan akhirnya dia memutuskan untuk apa? Tinggal di Masjidil Haram.
sekaligus sebagai tempat belajar. Kenapa Atta memilih tempat ini? Karena apa? Agar Atta mudah belajarnya, ya, sekaligus tinggal di Masjidil Haram. Akhirnya ya seperti biasa Atta melakukan ibadah-ibadah, ya, kemudian dia belajar kepada para sahabat sampai seiring waktunya berjalan, karena apa? Kesungguhannya, ketekunannya dan semangat, Allah pun mengangkat derajat beliau dan dimukakan berbagai ilmu. Ya meskipun secara fisik sangatlah kurang, tetapi ataupun banyak dihormati oleh orang-orang. Banyak di antara para jamaah haji yang belajar kepada Atha bin Abi Rabbah. Nah, beliau bahkan sekaligus mengajarkan khalifahnya pada masa itu. Ya, khalifah pun ikut belajar sama Atha, ya, seorang mantan budak. Masya Allah, ya. Nah, kira-kira antum tahu tidak khalifah ini apa, belajarnya seperti apa, dan bagaimana kok seseorang khalifah belajar kepada seorang yang pernah menjadi budak? Nah, mau tahu kisahnya? Insya Allah kita akan lanjut besok, ya. Barakallahu fikum. Sekian dari Ustaz. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, kisah sebelum tidur.